Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi tentang mazhab historis dan mazhab institusional yang beranggotakan Farid Satrianto, Ratun Najiha, Elvira Putri Britania, Azhara Khairunisa, dan Rosyalia Dwi. Yang pertama ada mazhab historis. Aliran historis sebenarnya benih dari semua pemikiran sosialisme Jerman. Aliran atau mazhab ini menguasai Jerman selama abad ke-19 dan merupakan percabangan pemikiran sosialisme khas Jerman. Dari sanalah kemudian pemikirannya masuk ke Inggris, Amerika Serikat, dan negara lainnya. Bagi para pemikiran historis, sejarah adalah alat penjelas utama bagi perkembangan struktur perekonomian dan pertumbuhan ekonomi. Secara fundamental, aliran historis relatif netral dari nilai-nilai politis. Di sini saya akan menjelaskan tentang mazhab historis. Mazhab historis sejarah dipelopori oleh seorang ahli hukum bangsa Jerman yang bernama Friedrich Karl von Savigny pada tahun 1779 sampai 1861. Menurut Savigny, di dunia ini terdapat beragam bangsa di mana tiap bangsa memiliki Volksgeist atau jiwa bangsanya. Masing-masing, dalam pandangan von Savigny, hukum tidaklah berada demi dirinya sendiri. Artinya, dia terjadi dan berada karena dikehendaki. Savigny memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan aliran hukum alam, yang memandang bahwa hukum bersifat universal dan abadi. Menurutnya, hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang beberapa tokoh mazhab historis. Yang pertama ada George Friedrich pada tahun 1789 sampai dengan 1846. Besar dalam pendidikan Universitas Tübingen, Jerman, dan akhirnya menjadi pengajar di sana. Ia juga pernah menduduki jabatan dalam Kamar Dagang dan Industri, tetapi akhirnya dipecat karena mengampanyekan reformasi birokrasi. Yang kedua ada Walt Whitman Rostow pada tahun 1916 sampai dengan 2003. Lahir dari keluarga Yahudi penganut sosialisme yang dibesarkan di Amerika Serikat. Pendidikan dia sangat maju dengan masuk dan lulus dari Universitas Yale pada usia yang sangat muda melalui pembiayaan beasiswa Rhodes yang sangat bergengsi dan kompetitif. Yang ketiga ada Bruno Hildebrand pada tanggal 6 Maret 1812 sampai dengan 29 Januari 1878 adalah seseorang profesor ekonomika di Universitas Marburg, Jerman. Ia termasuk ekonomi aliran historis yang paling senior dan sangat anti terhadap pemikiran mazhab klasik Inggris turunan Adam Smith. Yang terakhir ada Werner Schomburg pada tanggal 19 Januari 1863 sampai dengan 18 Mei 1941 yang berisikan memiliki ketertarikan besar terhadap ekonomika dan sosiologi. Ia lahir di Eisleben, Jerman. Karena sangat intelektual, Werner menyelesaikan studinya di bidang hukum dan ekonomika dan Universitas Berlin dengan pembimbing doktoral Gustav von Skommeler, seorang tokoh di bidang ekonomi sejarah saat itu. Namun demikian, kelemahan pemikiran historis adalah generalisasi yang berlebihan dari satu konteks ke konteks lain, sebab tidak semua masyarakat mengalami natur yang sama atau berurutan atau sekuensial. Misalnya Singapura yang tak pernah mengenal tahap agrikultur karena keterbatasan lahan, juga Macau, Hong Kong, dan Vatikan, di mana teori ini dapat setengah lumpuh menjelaskan kenyataan. Namun bagaimanapun, kelebihan berpikir historis adalah terfokusnya pengetahuan sumber daya ekonomi pada tahapan-tahapan dalam rencana strategis jangka panjang dan mendorong pengambil kebijakan ekonomi untuk mengidentifikasi garis demarkasi peralihan antara satu era produksi masyarakat ke era produksi berikutnya yang diasumsikan beranjak maju dari berbasis sumber daya alam atau SDA atau bahan baku material mentah ke arah yang lebih mengutamakan sumber daya manusia atau SDM. Awal munculnya aliran institusional.
Mazhab institusional muncul sebagai sanggahan terhadap pandangan atau mazhab ekonomi neoklasik yang menyatakan bahwa perilaku ekonomi seseorang adalah semata-mata didasarkan pada keinginan setiap individu untuk memaksimalkan keuntungan atau maximizing profit behavior. Ekonomi institusional atau institutional economic diperkenalkan oleh Walter Hamilton pada tahun 1919. Ekonomi institusional secara umum adalah sebuah mazhab pemikiran dalam ilmu ekonomi yang berisi pandangan bahwa perilaku ekonomi atau economic behavior seseorang atau pihak sangat dipengaruhi oleh institusi tertentu. Institusi sendiri dalam hal ini memiliki arti yang cukup luas dan secara singkat dapat didefinisikan sebagai aturan main dalam suatu kelompok masyarakat, baik yang sifatnya formal maupun informal. Ekonomi institusional lama. Mazhab ekonomi institusional lama lebih menekankan pada terdapatnya pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Terdapat pengambilan keputusan yang berlandaskan konsep memaksimumkan keuntungan, namun juga terdapat pengambilan keputusan yang tidak berlandaskan konsep memaksimalkan keuntungan. Eksponen mazhab ekonomi institusional lama yang terkenal banyak yang memfokuskan pada pengambilan keputusan yang tidak berlandaskan konsep keuntungan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti faktor psikologis atau hukum. Tokoh-tokoh mazhab institusional. Thors Banvebel 1857 sampai 1929, dia pernah mengajar 10 institut, termasuk Institut Chicago dan Stanford, tetapi tidak banyak menggunakan metode pendekatan model neoklasik. Dia mempelajari kerangka institusional mengenai bagaimana kerangka itu memengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam melakukannya, dia membangun aliran ekonomi institusional Amerika. Frederick 1789 sampai 1846, aliran sejarah dikembangkan di daratan Amerika Serikat pada tahun 20-an. Muncul aliran pemikiran ekonomi. Aliran yang disebut aliran institusional adalah sedikit persamaan antara aliran institusional dengan aliran sejarah, sebab keduanya sama-sama menolak metode klasik. Akan tetapi dasar falsafat dan kesimpulan-kesimpulan politik kedua aliran tersebut berbeda. Bruno Hildebrand 1812 sampai 1878, pada tahun 1839 ia dipromosikan menjadi profesor sejarah. Tetapi sifat Hildebrand yang gelisah dan sangat politis menemukan ruang lingkup studi sejarah terlalu terbatas. Minatnya semakin meningkat dan kuliahnya terfokus pada filsafat, politik, dan ekonomi. Salah satu karya paling awal Hildebrand di National Economy Degen Vat ut Zukunft 1848. Berakhirnya aliran institusional lama menyebabkan mazhab ini mengalami stagnation. Pertama, mazhab ini ditinggalkan karena tidak adanya pembahasan lebih lanjut dari para pendukung mazhab ini yang pada akhirnya mampu membentuk dan memberikan landasan teori yang kuat. 2. Perkembangan mazhab neoklasik yang secara luas mulai mengembangkan alat ekonometrik dalam analisisnya. Secara perkembangan mazhab ekonomi kesejahteraan welfare economic yang diusung oleh J.M. Keynes.